Selamat siang, Ci. Siang. Perkenalkan, Ci, saya Hilary, mahasiswa FK Unila. Nah, saya ingin melakukan wawancara dengan Cici. Topiknya itu tentang COVID-19 atau Corona. Apakah Cici bersedia? Ya, saya bersedia. Bersedia ya, Ci. Nah, Ci, ini langsung mulai aja. Jadi, eh, apa aja yang Cici ketahui tentang COVID ya, Ci? Tentang Corona ini? Yang saya tahu gejalanya ya, gejalanya itu biasanya kalau gejala ringan itu kepalanya pusing, demam, batuk-batuk, dan kalau gejala lanjutnya biasanya sesak nafas, sakit pinggang, badannya sakit semua begitu. Eh, Kalau menurut Cici, corona ini sangat berbahaya nggak sih, Ci? Sebenarnya kalau dilihat dibandingkan dengan penyakit lain, persentase kematiannya tidak sebesar penyakit lain. Tapi karena ini penyakitnya masih baru dan belum ditemukan vaksinnya, penyakit ini cukup berbahaya juga. Ci, tadi kan Cici nyebutin gejalanya gejala ringan gitu kan, Ci. Cici tahu nggak Ya, kalau ada orang yang terkena corona tapi tanpa gejala, Ci? saya pernah dengar ada satu orang dia barusan pulang dari luar negeri. Selama 3 bulan dia di kampung itu tidak ada gejala apapun. Tapi saat dilakukan rapid test atau ya tes ya virus tersebut, dia ternyata terkena corona. Sedangkan padahal dia tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa dia terkena corona. Dampaknya kepada setiap orang itu berbeda. Jadi makanya saya selalu menjaga jarak walaupun orang itu sakit atau tidak. Baik, Ci, ya. Kalau upaya pencegahan apa aja yang udah Cici lakuin biar nggak terkena corona gitu, Ci? Saya kalau misalnya saya dulu orangnya suka sering keluar-keluar, tapi semenjak corona saya ya lebih menjaga nggak keluar-keluar kecuali kalau penting banget. Dan saya pun biasa juga olahraga dulu di tempat di luar kayak studio untuk olahraga ya, tapi sekarang saya olahraga sendiri di rumah. Dan kalau keluar misalnya cuma untuk belanja bulanan aja kalau penting, dan walaupun harus keluar belanja bulanan saya pakai masker, pakai sarung tangan, bawa disinfektan, selalu jaga jarak dengan orang. Sebelum kalau misalnya dari luar sampai rumah langsung ganti baju, tidak dekat anggota keluarga yang lain. Dan biasanya kalau pagi saya suka, ya katanya kalau sinar matahari itu berguna juga ya untuk membunuh virus ya, makanya kadang pagi keluarga saya sekeluarga kita berjemur misalnya begitu. Oh iya, Ci. Eh, Kalau tanggapan keluarga dan orang-orang sekitar tentang corona ini gimana ya, Ci? Hmm, yang pastinya mereka sangat khawatir dengan keadaan seperti ini. Terlebih lagi yang kerja-kerja ya, yang kerja tuh mereka kebanyakan takut di PHK, jadi dan juga mereka yang masih diharuskan kerja pun juga agak khawatir karena harus setiap hari pulang pergi, sedangkan di rumah ada orang tua, dan kebanyakan kan orang tua ya yang lebih rentan dengan virus corona begitu. Dan ya pasti uh, kehidupan sehari-harinya berubah lah, kegiatan sehari-harinya. Jadi dampak corona ini terhadap kehidupan sehari-hari sangat berdampak banget ya, Ci? Sangat berdampak banget sih pastinya. Yang pertama pasti kita harus pakai masker terus ya. Dan saya baru baca kabar ini dari sosial media Facebook, bahkan ada orang yang anehnya itu malah sakit karena dia kebanyakan pakai masker, karena kan dia harus bekerja ya. Dia sehari harus 8 jam pakai masker, dia malah sakit. Dan kata dokternya bilang karena kan dia selalu pakai masker, bakterinya tuh terkumpul di masker itu, jadinya malah dia kena penyakitnya begitu loh. Dan ya kurang lebih begitu lagi. Tuh, bentar. Tunggu sebentar. Ya kurang lebih begitulah ya. Iya, Ci. Eh, Kalau menurut Cici, jadi lebih baik melakukan aktivitas di rumah atau di luar? Soalnya kan masih ada orang-orang yang beraktivitas di luar gitu, nggak di rumah, nggak social distancing, nggak pakai masker, kayak gitu.
Yang pasti kalau bisa ya di rumah saja, jangan di luar. Dan mungkin ya orang-orang yang sering, ya memang sering, walaupun pas saya ke supermarket untuk belanja ya saya sering, kadang saya sering masih melihat orang ngumpul-ngumpul, tidak melakukan social distancing, dan biasanya itu kebanyakan sih anak muda ya. Dan itu mungkin bisa jadi karena mereka juga orang edukasi, atau memang mereka ya kepeduliannya kurang begitu loh ya. Ya kalau bisa ya kebanyakan di rumah saja, kalau misalnya nggak penting-penting banget jangan keluar. Nah, Ci, kan ini ada waktu itu kalau nggak salah keluar keputusan pemerintah kalau sekolah bisa dijalankan seperti biasa. Nah, sedangkan di Itali itu dilakukan seperti sama juga, sekolah seperti biasa, tapi makin banyak anak-anak yang terkena corona. Jadi menurut Cici tentang keputusan pemerintah itu kayak gimana, Ci? Seharusnya jangan masuk sekolah dulu, karena terlebih lagi anak kecil itu imunnya belum terbentuk, jadi mereka juga salah satu golongan orang yang rentan terkena virus corona begitu loh. Jadi ya sebenarnya sih lebih baik jangan dulu masuk, kecuali sampai benar-benar situasinya agak mereda. Terlebih lagi pemerintah kan memprediksi juga setelah pas lebaran ini puncak-puncaknya corona bakal nambah jumlah pasien yang terinfeksinya. Jadi lebih baik ya tunggu berapa bulan dulu baru masuk lagi begitu. Kalau gitu, menurut Cici, COVID ini bisa selesai kapan gitu kira-kira? Itu susah diprediksi, tapi ya mungkin hanya tebakan saya saja, ya mungkin tahun depan. Kalau tahun ini kayaknya sepertinya tidak ada gejala-gejala untuk penurunan ya dari jumlah korban ya. Cici tahu nggak kalau terapi atau obat untuk corona ini udah ada atau belum? Setahu saya sih belum ada, tapi katanya yang saya baca di online sudah mulai dikembangkan dan sekarang masih dalam tahap percobaan. Sekarang sudah ke tahap percobaannya ke manusia. Jadi sekarang mereka lagi melakukan tes vaksin itu ke manusia. Cici ini kan tadi dari saya tanya-tanya, Cici banyak tahu ya, banyak bisa jawab gitu tentang corona ini. Cici dapat infonya dari mana sih, Ci? Kebanyakan saya dapat informasi itu dari Facebook ya. Kedua juga saya dapat dari Google, atau biasanya berita di Line Today, baca-baca dapat Line Today News gitu. Kurang lebih, tapi kebanyakan dari situ sih, dari tiga sosial media itu, dari tiga internet itu ya. Jadi dari sosial media ya, Ci? Dari sosial media, benar. Harapan Cici ke depannya gimana, Ci? Tentang corona dan tentang semua ini, Ci? Ya, saya berharap masyarakat lebih sadar akan betapa bahayanya corona ini. Jadi lebih menjaga diri, kalau keluar seperlunya saja, social distancing, jadi jangan sampai PSBB ya. Kalau misalnya keluar, pastikan selalu pakai masker, pakai sarung tangan, lebih hati-hati aja. Dan ya semoga kalau kita melakukan protokolnya semua dengan benar, korban bisa berkurang dan semuanya bisa kembali lagi menjadi normal. Baik, Ci, ini wawancaranya udah selesai, Ci. Tadi Cici udah jawab semua pertanyaan saya. Makasih ya, Ci, atas kontribusinya. Cici tenang aja, identitas Cici bakalan saya tutupi kok. Jadi nggak perlu khawatir, walaupun saya upload ke YouTube nanti tapi identitas Cici akan saya tutupi. Terima kasih ya, Ci. Iya, sama-sama.